Kita akan melangkah ke modul 2 ya, sesi 2, merencanakan hutang dengan hati-hati. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Sehat. Iya, baik ya, sehat ya. Nah, tentunya kita dalam rumah tangga banyak sekali masalah ya, sama hutang. Nah, itu ya. Nah, dalam berhutang kita harus berhati-hati ya. Nah, baik. Coba di ini ya. Ini saya bagi dulu ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, coba dibuka ya, yang buku pintar itu. Nah, itu ya. Buku pintar halaman 62 ya. Nah, itu ada lembar cerita, coba saya buka ya sama-sama ya. Nah, lembar cerita 2A, menghitung mahal murahnya hutang ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, uang tidak cukup, diatur dong. Nah, uang tidak cukup, nah, oke, makasih Bu Bung ya. Nah, sekarang akan saya bacakan lembar cerita 2A ya, menghitung mahal murahnya hutang ya. Coba disimak Ibu ya. Suatu hari ya, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah ya. Nah, Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi ya. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, dari cerita tadi ya, bisa kita lihat bahwa anak Ibu Lili ini dia sakit ya, Agus. Nah, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Bagaimana Ibu? Boleh tidak? Iya, boleh. Mengapa boleh? Ya? Karena anaknya dia sakit ya, dan merupakan kebutuhan yang mendesak ya. Nah, boleh ya berhutang karena akan digunakan untuk kebutuhan ya, yaitu membayar biaya rumah sakit Agus. Nah, oke, makasih Bu ya. Nah, sekarang saya minta ya, masing-masing kelompok membacakan ya, paragraf 1. Nah, coba dibaca Ibu Atin. Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil. Pengembaliannya selama 10 bulan sebesar Rp 50.000 per bulan ditambah bunga Rp 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Nah, ya dari paragraf yang dibaca ya, bisa kita mencari menganalisa ya. Nah, itu harap ditulis di jawabannya di kertas ini ya. Nah, di kelompok 1. Nah, itu syarat-syaratnya apa saja untuk yang ini? Bisa Ibu bantu Ibu Atin? Syarat-syarat yang sertifikat tanah dan bermotor. Nah, ya, oke, benar. Ditulis di jawabannya ya, di A ya. Sertifikat tanah ya. Sertifikat tanah ya, atau PKB ya. Nah, lama pengembalian berapa Ibu tadi? Sudah dibaca tuh, lama pengembalian berapa bulan? 10 bulan. Ya, 10 bulan ya. Kita bantu kelompok 1 dulu. Lama pengembalian ya, kelompok 1 10 IB ya, IB. IB ya, 10 bulan. Nah, lama 10 bulan kan itu 10 bulan ya, enggak apa-apa. 10 bulan aja. Ya, 10 bulan saja, enggak masalah ya, biar cepat ya. Nah, 10 bulan. Terus total pengembaliannya berapa Ibu? Ya, bisa dibantu ini berapa? 50.000 50.000 tambah 10
10.000. Nah, 10.000 ya ditulis ya, 50.000 ditambah 10.000 ya. Nah, 10.000 dikali berapa bulan ya? 10 bulan ya. Nah, sama dengan berapa? 600.000. Sama dengan 600.000 rupiah ya. Nah, berarti kalau Bu Lili ke bank pasar, dia minjam selama 10 bulan. Nah, angsuran per bulannya 50.000 tambah 10.000 ya. Jadinya sama dengan 600.000 rupiah ya. Ya, sekarang kelompok 2 coba dibaca ya. Ibu Lili bertanya kepada koperasi simpanan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Iya, ya. Itu yang nomor 2 ya. Ibu Lili bertanya ke koperasi. Nah, syaratnya apa koperasi ini? Syaratnya harus menjadi anggota koperasi ya, ditulis ya. Bisa kita bantu sama-sama ya. Ditulis syarat A, jadi anggota koperasi ya. Nah, harus ya, kalau kita minjam di koperasi harus jadi anggota ya. Kalau tidak jadi anggota ya tidak bisa minjem gitu ya. Nah, yang B ya, dibantu temannya. Yang B, lama pengembalian berapa bulan? Ibu dibantu 12 bulan ya. Ditulis dulu. Ditulis 12 bulan. ya, 12 bulan ya. Nah, yang C, total pengembalian berapa Ibu? Dibantu temannya ya. 45.000 kali berapa bulan? 12 bulan ya. Sama dengan 500 itu salah, itu 540.000 ya itu ya. Yang benar ya, 45 kali 12 ya, apa? 540.000 terus. Nah, kita sama-sama benarkan, tidak masalah ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, uang tidak cukup, diatur dong. Uang tidak cukup, diatur dong. Nah, oke, terima kasih Bu. Aduh. Ya harus tetap ya, tetap semangat ya, tetap ceria ya. Yang nomor 3 ya, dibaca dulu Ibu Rusniwati ya. Nomor 3 dibaca ya. Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya, ia bisa meminjam uang, ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan untuk pinjaman Rp 500.000. Ia hanya akan menerima uang Rp 450.000 karena dia dipotong biaya di awal Rp 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar Rp 30.000 per minggu selama 20 minggu. Iya ya. Ini Ibu Lili dia bertanya ya ke tetangga ya. Nah, syaratnya kalau tetangga ini tidak ada ya. Ya. Ya, ada tidak ada? Ada? Tidak ada syaratnya ya? Tidak ada ya. Buru-buru ditulis tuh. Syaratnya tidak ada, ditulis di jawabannya mana? Jawabannya oh ini. Oh ya, bisa apa? Anak dibantu ya. Bu Atun dikasih. Nah, terus urus ya. Nah, ya apa dibantu ya. Nah, syaratnya tidak ada. Terus yang B, lama pengembalian berapa itu? 20 minggu ya. Nah, 20 minggu ya. Ditulis ya 20 minggu. Terus C, total pengembalian ya. 20 minggu udah. Total pengembalian biaya awal berapa dia? 50.000 ya. 50.000 Plus total cicilan ya. Total cicilannya 50.000 kan 30.000 ya cicilannya ya. Berapa kan 30.000 kali berapa minggu ya? 20 minggu ya ditulis ya. Nah, ditulis 50.000 ditambah ya
tambah Kali 20. tambah 30. Nah, itu 50.000 tuh di luar pinjaman misalnya. 50.000 ditambah 30.000 kali 20 minggu gitu ya. Misalnya tuh tambahan biaya ya, pengembalian biaya ya. Jadinya 50.000 tambah berapa itu? 30.000 kali 20 ke berapa itu Ibu? 30 kali 30.000 kali 20 minggu berapa? 600 ya. 600.000. Berarti yang harus dikembalikan Ibu Lili 600.000 tambah yang tadi ada itu 50.000 ya. Nah, 150. jadinya sebesar berapa? 650.000 rupiah. Nah, oke ya. Nah, yang keempat coba dibaca Ibu. Bisa dibaca? Nomor 4 ya. Dibaca dulu apa masalahnya itu? Coba dibaca deh. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya untuk dapat meminjam. Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam Rp 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikannya sebesar Rp 550.000 dalam tempo 4 bulan. Nah, ini ya dia Ibu Lili lagi dia bertanya ke kelompok arisan ya. Syaratnya apa? Kalau kita menjadi arisan ini harus menjadi Anggota. Iya, dan harus memiliki ya memiliki tabungan ya. Memiliki tabungan ya. Nah, lama pengembalian berapa bulan? 4 bulan ya. Terus total pengembaliannya berapa itu? 550.000. Nah, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat perbandingan ya. Nah, menurut Ibu-ibu yang mana yang paling murah? Ini kan di koperasi 540.000, di rentenir 600.000, arisan 550.000, bank pasar 600.000. Mana yang paling murah? Di koperasi ya, sebesar berapa ribu tuh? 540.000 ya. Nah, berarti dalam kita berhutang ya harus cermat kan, memilih tempat berhutang ya. Kita memilih di tempat yang paling murah ya. Murah. Namun disesuaikan ya antara pinjaman dan besarnya modal yang harus atau cicilan yang harus dikembalikan ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan ya. Terima kasih Ibu-ibu ya. Ini coba kita kumpulin jawabannya dulu di jawabannya saja. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Saya tempel dulu ya, biar kita sama lihat ya. Kelompok 1. Ya, di sini kelompok 1 ya. 600.000 ya, minjam di mana nih? Di bank pasar ya. Nah, yang kedua, kelompok 2 ini sebesar 540.000, dia menjadi anggota koperasi ya. Nah, yang ketiga ini di tetangga ya. 600.000, 650.000 sini. Nah, yang di sini di apa nih tabungan nih? Arisan ya. 550.000. Nah, dari keempat kelompok ini ya, kita bisa menilai yang paling murah adalah di koperasi ya. Jadi Ibu Lili harus meminjam di koperasi ya, karena kita meminjam harus di tempat yang paling murah. Dan yang perlu diingat harus disesuaikan antara pinjaman dan cicilan yang harus dibayar per bulan ya. Oke, baik ya. Sudah membantu Ibu Lili dalam mencari tempat berhutang yang paling murah. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Iya, uang tidak cukup, ya diatur dong. Terima kasih ya.
Kita berikan tepuk semangat Ibu-ibu ya. Ya. Tepuk semangat. Se